Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam pelayanan firman-Nya pada saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami, saat ini kami datang kepadamu dengan menyadari bahwa Engkaulah sahabat dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami akui ada saat di mana kami merasa iman kami lemah. Kami merasa bahwa di dalam kehidupan kami merasakan ada begitu banyak hal yang membuat kami ragu dan seolah kami kehilangan pengharapan. Tolong kuatkanlah iman kami dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan yang menopang kami. Bimbing dan tuntun kami ya Tuhan untuk mengalami pertumbuhan iman melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Agar kami dapat melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami pengharapan, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama terambil dari kitab Yehezkiel, pasal ke-37, ayat pertama hingga ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lainnya. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku,
dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu beri perhatian kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu-lah pengampunan,
Bacaan kedua terambil dari surat Roma pasal ke-8 ayat ke-6 sampai ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 hingga ayat yang ke-15, dilanjutkan ayat 25 hingga 29 dan ayat 33 hingga 45. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 hingga 15, dilanjutkan ayat 25 sampai 29 dan ayat 33 hingga 45. Yang demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu
supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 25 sampai 29. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ayat 33 sampai ayat yang ke-45. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang setia mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
Saudaraku, bukan sebuah perkara mudah untuk memahami seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Terutama ketika rencananya berbeda dengan rencana kita. Kita tahu bahwa hidup itu tidak selalu indah. Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita merasa lelah, ada kalanya kita merasa hampa, namun itulah kenyataan hidup. Bahkan saudaraku, kita mungkin juga pernah terjebak pada situasi di mana kita itu merasa putus asa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasakan bagaimana kehidupan ini begitu sulit, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan seringkali ketika kita dililit dengan berbagai masalah, hal itu bisa memunculkan perasaan sedih, perasaan kecewa, kita bingung, kita putus asa, karena kita tidak pernah menduga bahwa hal-hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Atau bahkan kita merasa kecewa karena kita harus menghadapi semua persoalan hidup itu seorang diri. Tidak ada yang mau peduli pada kita. Kita bingung karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita putus asa karena seolah tidak tampak ada jalan keluar dan tidak ada pertolongan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini, Yohanes 11 ayat 1-45, juga mengisahkan pergumulan yang dihadapi oleh Maria dan Marta. Saudara mereka, Lazarus, sedang sakit keras. Tidak disebutkan apa sakitnya, tetapi keadaannya sangat buruk. Maria dan Marta tentu berupaya untuk mengobati Lazarus. Lebih dari itu, mereka juga menunjukkan tindakan iman yang baik. Mereka berusaha mencari Tuhan Yesus. Mereka lalu berkabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Saudaraku, ketika mendengar kabar dari Maria dan juga Marta tentang apa yang terjadi pada Lazarus saat itu, Tuhan Yesus sengaja menunda untuk mengunjungi mereka. Tentu para murid merasa heran. Mungkin para murid berpikir, Tuhan Yesus kok kayaknya nggak peduli ya? Bukankah Tuhan Yesus mengenal baik keluarga ini? Tetapi saudaraku, Tuhan tahu apa yang menjadi alasan atas tindakannya itu. Dia katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dari pernyataan ini, Yesus mau menunjukkan bahwa bukannya dia tidak mengasihi, bukannya dia tidak peduli pada pergumulan Maria dan Marta, tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan kuasa Allah melalui pergumulan yang mereka sedang alami saat itu. Dan kedatangan Yesus disambut oleh Marta dengan kekecewaan. Marta menyayangkan ketidakhadiran Yesus saat Lazarus sakit. Dan kita bisa memahami perasaan Marta saat itu. Dan penundaan kedatangan Yesus dilakukan sebagai sebuah kesempatan. Yesus memberikan kesempatan bagi mereka untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegaskan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, ungkapan ini kemudian dibuktikan dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan
Lazarus dari kematiannya. Perbuatan Tuhan Yesus itu benar-benar memuliakan Allah. Tepat seperti apa yang dikatakannya sejak semula. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia mampu bertindak dalam peristiwa duka. Sebuah peristiwa yang menjadi titik terendah dalam hidup Marta dan Maria ketika itu. Yesus menunjukkan bahwa Ia berkuasa untuk membangkitkan Lazarus, dan Yesus berkuasa juga untuk membangkitkan pribadi-pribadi yang terpuruk dan mengalami keterpurukan hidup akibat duka dan kesedihan mereka. Saudaraku, saat mengalami dan bahkan saat kita berada pada titik nadir, titik terendah dalam hidup kita, kita sangat mungkin bersikap seperti Maria dan Marta. Dan dalam situasi seperti ini, kita seringkali terjebak. Ketika kesukaran terjadi, kita berharap Tuhan bertindak cepat. Kita berdoa, memaksa Tuhan, supaya Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Dan ketika doa kita dijawab dengan terasa lambat, kita bingung dan panik. Sehingga kesedihan, kekecewaan, penyesalan, juga ketakutan kita alami dalam situasi buruk di dalam kehidupan kita. Namun saudaraku, apa yang Yesus lakukan pada Maria dan Marta adalah sebuah gambaran bagaimana Dia bertindak di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan hidup kita. Yesus memberikan penguatan dan harapan. Yesus juga membantu memproses kita untuk melewati situasi berat dalam hidup ini. Apa yang Yesus lakukan itu semata-mata untuk menolong kita, supaya kita tidak menganggap titik nadir atau titik terendah itu sebagai akhir dari kehidupan kita, akhir dari segalanya. Sebab titik terendah juga dapat dipakai oleh Tuhan. Tuhan dapat ubah menjadi kekuatan yang menghidupkan kita. Saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Dia selalu peduli. Dia selalu berkenan memberikan hidup kepada umat-Nya. Janji Allah yang menghidupkan itulah yang dialami oleh Yehezkiel. Di mana saat bangsa Israel betul-betul dalam kondisi patah semangat. Di mana saat mereka kehilangan harapan di tanah pembuangan. Mereka terpuruk, hidup dalam kesengsaraan dan keputusasaan. Namun Tuhan menyingkapkan situasi yang dialami umat melalui penglihatan Nabi Yehezkiel. Saudaraku, hal ini tampak dalam bacaan pertama kita pada hari ini. Dalam Yehezkiel 37. Di sana nampak dalam kesaksian Yehezkiel, dia mengalami sebuah penglihatan. Apa yang dia lihat? Tulang-tulang kering yang diberi nafas hidup oleh Tuhan Allah sehingga hidup kembali. Penglihatan ini mengingatkan kepada umat Israel akan kemahakuasaan Allah. Dan dengan kemahakuasaannya itulah Allah menyatakan kepeduliannya dengan menghidupkan kembali pengharapan Israel di tengah-tengah hidup di mana mereka tidak lagi merasakan ada pengharapan di sana. Saudaraku, saat situasi yang tidak mengenakkan itu terjadi dalam hidup kita,
Secara manusiawi kita mungkin akan berontak. Secara manusia kita mungkin akan menyalahkan diri kita sendiri. Bahkan kita akan menyalahkan keadaan di sekitar kita. Bahkan mungkin kita akan menyalahkan Tuhan. Dan tak jarang kita menjadi lupa bahwa Tuhan tahu kapan saatnya bertindak. Bukannya Tuhan itu gak peduli sama kita. Hanya saja Tuhan punya cara untuk menyatakan kuasa-Nya. Dan biasanya cara Tuhan itu sering di luar dugaan yang kita bayangkan. Dalam situasi seperti ini, saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah kita tetap percaya kepada-Nya. Dengan percaya kepada Tuhan, maka inilah yang akan menguatkan kita untuk tidak menyerah dengan kesukaran hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita mau terus berjuang di dalam pergumulan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari-hari ini adalah persoalan-persoalan yang terjadi bukan karena Tuhan itu gak peduli sama kita. Atau juga bukan karena Tuhan itu sedang meninggalkan kita. Tetapi justru di saat yang sulit seperti yang kita alami saat ini, kita perlu belajar percaya dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Sebagaimana arti nama Lazarus yang berasal dari kata Ibrani Eleazar, yang artinya Allah adalah penolongku. Biarlah kita juga meyakini bahwa Allah sendiri yang akan menolong kita dengan kasih-Nya. Bahkan di titik terendah hidup kita sekalipun, Allah hadir di sana. Allah mengerti. Allah merasakan penderitaan kita. Allah merasakan duka cita kita. Allah merasakan kekhawatiran dan ketakutan kita. Jadi saudaraku, jangan biarkan pengalaman, penderitaan, duka cita, kekhawatiran dan ketakutan itu membuat kadar percaya kita kepada Tuhan menjadi berkurang. Tapi mari di Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita dipanggil untuk tetap beriman dan berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah dari keterpurukan hidupmu dan lanjutkan kehidupan saudara dengan penuh pengharapan dan damai sejahtera dari Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam situasi, bahkan dalam titik terendah hidupmu. Tuhan hadir di sana. Amin. Saat teduh bagi kita.